Dan informasinya ada mengamankan 1 orang diduga pelaku. Namun demikian saat ini masih dalam pendalaman tim penyidik yang ada di sana. Dan sesuai untuk anggota yang meninggal diberikan penghargaan dari pemimpin kami Bapak Kapolri, yaitu rekan pangkat luar biasa 1303 dari pangkat sebelumnya. Penggerebekan bandar narkotika di Desa Tumbang Kaleme, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah menyisakan duka sekaligus memunculkan pertanyaan besar. 3 polisi gugur dalam operasi tersebut, sementara seorang terduga pelaku penyerangan akhirnya berhasil ditangkap. Sementara operasi pencarian terhadap 3 personel yang menjadi korban, yakni Aibda Yudi Perdana Putra, Aibtu Sumaryanto, dan Brigadir 2 Nopandri Ramadana, resmi berakhir pada Minggu 5 Juli 2026. Tragedi ini juga memicu evaluasi terhadap pola penindakan kasus narkotika berisiko tinggi. Kompolnas mengusulkan agar operasi semacam ini mendapat dukungan personel BRIMOB maupun Densus 88. Lantas seperti apa sebenarnya standar operasional kepolisian saat menggerebek jaringan narkotika? Dan apakah pelibatan BRIMOB maupun Densus 88 dalam operasi tersebut memiliki dasar hukum? Kita bahas. Pada hari Minggu 5 Juli 2026 pukul jam 9.45 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir atas nama Sumaryanto dalam kondisi meninggal dunia sejauh 8 km ke arah hilir dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya untuk penanganan lebih lanjut. Dengan ditemukannya seluruh korban, yaitu Sumaryanto dan Nopandri dalam kondisi meninggal dunia, maka pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dilaksanakan debriefing dan operasi SAR dinyatakan selesai. Di tengah upaya memburu para pelaku, tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Katingan mengamankan seorang pria berinisial A yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap personel Satres Narkoba. Penangkapan ini menjadi bagian dari rangkaian penyelidikan untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan yang menewaskan 3 orang kepolisian saat penggerebekan bandar narkotika. Usai ditangkap, A langsung dibawa ke markas kepolisian untuk menjalani pemeriksaan intensif. Penyidik kini mendalami dugaan perannya dalam aksi pengeroyokan dan penyerangan terhadap petugas, sekaligus menelusuri kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam insiden tersebut. Sementara itu, terkait insiden tragis ini, Komisioner Kompolnas Khairul Anam Minggu 5 Juli mengusulkan agar kemampuan personel Satuan Reserse Narkoba ditingkatkan dan mendapat dukungan BRIMOB maupun Densus 88 dalam operasi penggerebekan narkotika berisiko tinggi. Saya kira dengan pengalaman 3 personil yang gugur ini harus menjadi pembelajaran kita semua, karena kejadian kayak gini nggak hanya sekali ini saja. Nah, itu harus ditingkatkan kemampuan res narkobanya, termasuk daya dukung kalau perlu ya sama teman-teman BRIMOB atau sama teman-teman Densus misalnya dalam operasi-operasi khusus, sehingga memang gelar operasinya bisa maksimal dan bisa nangkep gembongnya. Secara hukum, Satuan Reserse Narkoba dapat dibantu Korps BRIMOB maupun Densus 88 dalam operasi pemberantasan narkotika. Pelibatan kedua satuan tersebut memiliki dasar hukum dan merupakan bagian dari kewenangan Polri dalam menjaga keamanan dalam negeri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14 mengatur bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksananya, Kapolri berwenang mengerahkan seluruh satuan di bawahnya termasuk BRIMOB dan Densus 88 untuk mendukung fungsi kepolisian lainnya sesuai kebutuhan operasi. BRIMOB umumnya dilibatkan apabila operasi menyasar sindikat narkoba berskala besar, pelaku bersenjata api, atau lokasi dengan tingkat risiko tinggi. Satuan ini memiliki kemampuan taktis, penanganan konflik bersenjata, serta penggunaan persenjataan khusus. Sementara itu, Densus 88 dapat dilibatkan apabila penyelidikan menemukan indikasi keterkaitan jaringan narkotika dengan tindak pidana terorisme. Adapun SOP pemberantasan narkotika oleh Polri meliputi tahapan penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penyidikan hingga rehabilitasi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan internal Polri. Dalam prosesnya petugas melakukan pengumpulan informasi, pemetaan jaringan, dan operasi penyamaran. Kemudian penangkapan serta penggeledahan dengan surat perintah dilanjutkan tes urin, pemeriksaan medis, penyidikan, hingga pemberkasan perkara. Seluruh tahapan wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.
Sahabat Kompas, usulan pelibatan BRIMOB dan Densus 88 menunjukkan bahwa pemberantasan jaringan narkotika berisiko tinggi memerlukan pengamanan yang lebih kuat. Gugurnya 3 anggota Polri menjadi pengingat bahwa setiap operasi harus didukung perencanaan yang matang, personel yang memadai, dan perlindungan maksimal agar penegakan hukum tidak kembali dibayar dengan nyawa aparat.